Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artanli Wahyudi Astuti dengan NIM 6211420055 dari jurusan Ilmu Keolahragaan kelas 2C. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang kontraksi otot. Ya, sebelumnya apa itu otot? Otot adalah sebuah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia dan di dalam tubuh hewan. Otot berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Otot diklasifikasikan menjadi 3, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Otot menyebabkan pergerakan suatu organisme maupun pergerakan dari organ dalam organisme tersebut. Bicara tentang otot manusia, di dalam tubuh kita terdapat banyaknya otot kira-kira 40% dari total berat tubuh manusia. Otot juga memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem gerak manusia. Selanjutnya, tulang pada tubuh kita tidak akan bergerak tanpa adanya otot. Yang terakhir, otot mampu menghasilkan gerak karena adanya sel dan adanya tenaga di dalam tubuh. Selanjutnya adalah karakteristik otot. Ada 5 karakteristik otot. Yang pertama adalah eksitabilitas, yaitu kemampuan dari jaringan otot untuk mengadakan jawaban jika dirangsang atau dipacu. Yang kedua, konduktivitas, yaitu sifat jaringan otot untuk menghantarkan suatu rangsangan. Selanjutnya adalah elastisitas, yaitu sifat jaringan otot untuk kembali ke bentuk semula jika kekuatan yang ketiga adalah elastisitas, yaitu sifat jaringan otot untuk kembali ke bentuk semula jika kekuatan yang ada berhenti. Selanjutnya, viskositas, yaitu sifat dari jaringan otot yang mempunyai tekanan atau tahanan. Selanjutnya yang terakhir ada kontraktilitas, yaitu sifat jaringan otot untuk memendek atau memperubah tenaganya dan tegangannya jika mendapati suatu rangsangan. Selanjutnya ada 3 fungsi utama otot. 1. Sebagai alat gerak aktif. Dalam hal ini, otot yang bekerja merupakan otot lurik atau otot rangka yang melekat di tulang manusia dan sistem saraf pusat yang mengendalikan sebagiannya. Yang kedua, mempertahankan postur dan tekanan tubuh. Kekuatan serta kelenturan merupakan kunci dalam mempertahankan postur tubuh yang baik. 3. Menghasilkan panas untuk mengatur suhu tubuh. Dan yang ketiga, menghasilkan panas untuk mengatur suhu tubuh. Ketika panas tubuh turun di bawah tingkat optimal, otot rangka otomatis akan meningkatkan aktivitasnya untuk membuat panas dalam tubuh. Salah satunya dengan cara membuat tubuh menggigil. Untuk mekanisme kontraksi dalam otot. Kontraksi otot akan terjadi bila mendapatkan rangsangan dengan kekuatan tertentu yang dikenal dengan nilai ambang. Agar terjadi respon, maka besarnya pacu minimal harus sama dengan nilai ambang. Kekuatan setiap kontraksi otot bervariasi tergantung beberapa faktor. Yang pertama, intensitas stimulus dan lemah kuatnya stimulus. Besarnya beban yang diterima otot, panjang serabut pada awal kontraksi, panjang serabut pada awal relaksasi, dan yang terakhir adalah kondisi metabolik yang menyertainya. Langkah-langkah kontraksi ada 8. Step pertama, pelepasan muatan dari neuron motorik. Step kedua, pelepasan transmitter pada lempeng ujung motorik atau motor end plate. Step ketiga, pelepasan transmitter pada lempeng ujung motorik atau motor end plate. Step keempat, pembangkitan potensial aksi pada serabut otot. Step kelima, penyebaran depolarisasi ke dalam sepanjang saluran. Step yang ketujuh, pengikatan Ca++ pada troponin C yang membebaskan daerah pengikatan miosim pada aktin. Step yang terakhir adalah pembentukan ikatan melintang antara aktin dan miosin dan pergerakan atau pergeseran pada filamen kasar yang menyebabkan pemendekan. Kali ini terdapat jenis-jenis kontraksi, ada 2 yaitu isotonis dan isomerik. Isotonis yaitu kontraksi yang melawan beban tetap dengan mendekatkan kedua ujung otot, sehingga kedua otot sama-sama menghasilkan tonus atau otot mengadakan pemendekan. Yang kedua adalah kontraksi isomerik, yaitu kontraksi tanpa pemendekan yang nyata tetapi terjadi penambahan tonus. Nah, bagaimana kita bisa bergerak pada saat kontraksi otot? Terdapat mekanismenya. Yang pertama, pelepasan asetilkolin dari ujung serabut saraf. Kedua, asetilkolin ini yang kemudian akan merangsang ion kalsium yang berada di antara sel otot. Kemudian akan keluar dan menuju ke dalam otot. Selanjutnya, sambil mengangkut troponin dan tropomyosin
ke aktin sehingga posisi aktin berubah dan mempengaruhi. Kelima, akhirnya aktin dan miosin bertempelan membentuk aktomiosin sehingga benang sel menjadi pendek dan berkontraksi. Setelah terjadi kontraksi, maka ion kalsium akan masuk kembali ke dalam plasma sel sehingga ikatan aktin dan miosin akan terputus. Selanjutnya, pada saat inilah otot dikatakan berelaksasi. Dan yang terakhir, pada saat otot berkontraksi, maka ototnya akan menegang. Penjelasan yang terakhir adalah hal-hal yang mempengaruhi dalam kontraksi otot. Yang pertama ada trap atau staircase effect, yaitu meningkatnya kekuatan kontraksi berulang kali pada suatu serabut otot. Yang kedua ada sumasi, berbeda dengan trap, pada sumasi tiap otot berkontraksi dengan kekuatan yang berbeda. Yang ketiga ada fatigue, adalah menurunnya kapasitas bekerja karena pekerjaan itu sendiri. Selanjutnya ada tetani, adalah peningkatan frekuensi stimulasi dengan cepat sehingga tidak ada peningkatan tegangan kontraksi. Dan yang terakhir ada rigor, terjadi bila sebagian besar ATP dalam otot telah dihabiskan sehingga kalsium tidak lagi dapat dikembalikan ke RS melalui mekanisme pemompaan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.